أمهات المؤمنين وجميع أهل بيته الكرام جميع الصحابة والقرابة والتابعين وإلى روح جميع الأولياء والشهداء والصالحين ثم إلى روح جميع العاملين والفقهاء والمحدث والقراء والمبصرين وجميع أهل طاعة الله أجمعين من أهل السماوات وأهل الأرض وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وذوي الحقوق علينا خصوصا إلى روح السيدتنا خديجة الكبرى الذي فازت من خدمة سيد المرسلين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وخصوصياتهم وكرامتهم في الدين والدنيا والآخرة وارزقنا رزقا واسعا حلالا طيبا مباركا فيه وإنا نسألك اليسر في كل خير وعصم عن جميع كل شر بجاه سيدتنا خديجة الكبرى بسر النبي وآل النبي بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Sallallahu alayka ya man ba'alulu. Sallallahu alayka. Pertama-tama marilah kembali di malam Kamis. Malam keberapa malam ini? 10 kah? Malam 10 kah? Malam 10 kah kita malam ini? Malam 10 aja. Di bulan Safar. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang mana memberikan kita taufik hidayah, pertolongan, inayah, berbagai macam nikmat-nikmat sehingga kita dapat berkumpul, berhadir, atau bagi kekawanan yang mendengar lip syukur nih kita awal pulang. Mudahan karena nantinya apa nang ulun sampaikan ulun mudahan ulun seorang kawa ma'amalakan dan mudahan kita beratan kawat juga itu dan mudahan dengan berkat membaca manaqib Sayyidatina Khadijah Al-Kubra kita dijadikan orang yang dicintai dan orang yang menggembirakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian salawat salam tak lupa kita haturkan keharibaan junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudahan dapat syafaat Nabi. Itu pangang diharapnya baik di dunia ataupun di akhirat, bahwa orang-orang yang mampu mengerjakan kebaikan itu adalah orang-orang yang mendapat limpahan syafaat dari kebaikannya, dari keutamaan, kesalehan, akhlak atau ilmu segala macam yang dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga salawat salam kepada para sahabat, kerabat, tabi'in ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Nah, emang ngopi halo kita. Ngapa aja?
Ya guru sakumpul itu kalau selama ada bau kopi, malaikat meminta akan ampun ke sang kita. Bismillahirrahmanirrahim. Panas lagi. Sampai kepada ini menyalakan enggak? Jangan. Oke. Wa zuharat asraru tilkal akhlaqil mardiyati wa usafil hasanati zakiyati. Bismillahirrahmanirrahim. Wallaharat dan sangat nampak asrar rahasia tilkal akhlaqil mardiyah, di perilaku yang diridhoi, wal awsaf hasanat zakiyah, dan sifat-sifat yang bagus-bagus, yang bersih-bersih. Terus Fima balagnahu baina qaumiha fil jahiliyati mimma kanatin aliyatin wa rutbatin saniyatin. Fima balagatuhu baina qaumiha, tentang pencapaian yang didapat oleh beliau daripada kaum-kaum di antara kaum di masa jahiliyah, mimakanatin berupa kedudukan yang tinggi, rutbatin martabat yang terpuji, wasyuhrah dan kemasyhuran yang kuat. Fahiyya, maka Sayyidatuna Khadijah Al-Kubra Ad-Durrah, sini main tasbih ya kalau kayak kena, laksana mutiara, saminah yang sangat berharga, at-tahiratu hazina, yang teramat suci, sangat bersih. Apa aja kita lah, mutiara itu berkilap-kilap. Dawhatul majdi tabibatul furuq, dari keturunan yang sangat baik. Kita mun ke atas, abah taik itu sekalinya buhan pariman begetan, buhan kita perubahannya kayak itu. Jangan putus asa kayak itu. Cuma ini tentang membicarakan bahwa orang yang mulia Sayyidatina Khadijah memang dipilih oleh Allah dari sekian banyaknya wanita di persada bumi. Itu Sayyidatina Khadijah yang dipilih kesan mana-mana Nabi kita dari awal. Kayak itulah, dari awal. Sebab kurang tahan mengawani Nabi kita itu kada mampu. Kurang pintar mengawani Nabi kita kada kawa apa aja kita yuk memahami keadaan Nabi kita kada kawa. Apalagi di masa-masa bidayah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, sampai dakwah itu secara sir terlebih dahulu ya kalau itu. Belum lagi cerita-cerita yang lain, betapa banyak hal-hal yang menyedihkan yang dialami oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan orang yang dipilihkan untuk menemani Nabi kita ialah Sayyidatuna Khadijah Al-Kubra. Nah itu.
wa syajaratul fardi ya ni'atul afrad wal majmu'. Laksana pohon ini kan ujarnya Sayyidatuna Khadijah ini luar biasa, baik itu secara perorangan atau secara orang banyak. Itu Sayyidatuna Khadijah itu adalah orang yang paling unggul. Itu orang yang sangat kita tidak punya celah, kadada arah untuk meremehkan Sayyidatuna Khadijah Al-Kubra. Itu ini Allah memilihkan kesan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ansur nafahati ridwan 'alaiha wa amitna bil asrar allati awda'taha ladaiha. Allahumma ya Allah, unsur nafahat, limpahkan keridhaan Engkau 'alaiha kepada Sayyidatuna Khadijah Al-Kubra. Wa amitna bil asrar, dan berikan kami rahasia-rahasia keistimewaan allati auda'taha ladaiha, yang Engkau berikan kepada Sayyidatuna Khadijah Al-Kubra. Allahumma salli wa sallim ala zawjihal amin. Ya Allah, salawat salam kepada suami Sayyidah Khadijah, suaminya Sayyidah Khadijah Al-Amin, yang digelar dengan Al-Amin, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Waqad minum khala. Waqad aradallahu ta'ala li hadhihi sayyidati tahirati an tazma'a baina syarafid dunya wa izzil akhirah. Waqad aradallahu ta'ala li hadhihi sayyidati tahirah. Sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala menghendaki kepada ini pemimpin perempuan yang suci, yakni Sayyidatina Khadijah Al-Kubra. Sungguh Allah menghendaki kepada Sayyidah Khadijah Al-Kubra antajma'a, bahwa terkumpul baina syarafid dunya wa izzil akhirah, antara kemuliaan di dunia dan kemuliaan di akhirat. Bahwa salat ilaiha, maka sampailah ilaiha kepada Sayyidah Khadijah Al-Kubra akhbaru sayyidil mursalin, akan berita-berita, kabar-kabar tentang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang sampai kepada Sayyidah Khadijah Al-Kubra? Ini Nabi kita. Nabi kita dikabarkan oleh orang-orang di masa beliau, Nabi kita sangat jujur orangnya, sangat mempunyai sifat pemalu, suka menolong, yang kayak itu sangat menghormati dengan orang lain, memuliakan, macam-macam. Alhasil ini nang jadi dewi tanah. Alhasil Nabi kita sallallahu alaihi wasallam itu berakhlak Nabi dan Rasul sebelum beliau diangkat sebagai Nabi dan Rasul secara zahiri. Maka itu Nabi kita sudah berakhlak sebagai akhlak Nabi dan Rasul, belum lagi beliau diutus. Maka itu belum lagi sih, kan umur Nabi 40 itu, hanya diangkat sebagai Nabi dan Rasul. Sebelum itu Sidin sudah berakhlak terlebih dahulu dengan akhlak Nabi dan Rasul, dengan akhlak para Nabi, dengan akhlak para Rasul, dengan perbuatan para Nabi, dengan perbuatan para Rasul. Ini Nabi kita.
Cakanya kawa pang juga lah juga itu. Kita sekolah ya kalau dah berakhlaklah seperti akhlaknya para guru. Kita seorang santri berakhlaklah dengan akhlak para ulama, berakhlaklah dengan akhlak orang saleh sebelum kita diangkat orang, dipinta sebagai seorang guru. Sebelum kita dipinta wajar penyolon nancak bepadah. Bila hendak khusyuk sembahyang mulai wahene, bila hendak membiasakan khusyuk beribadah, nikmat beribadah mulai demene. Karena lamun sudah bebini mikirakan bini sembahyang. Nah, karena bisian anak tapi kirakan anak sembahyang. Amal lagi kita sorangan ini napang dipikirakan anak kayak gitu, apalagi kayak berhentian berdoa kada berdoa duit kiriman datang. Tapi sudah kalah tinggi ini tak kurang bang, bisa juga bertahalang ditangsa sekali ditangsa jakuitan cari duit seorang. Lagi kalah satu duit habis kena duit ikam ada kalah gila, bila habis duit nak lah anu berhutang kono kawan. Lagi awal bidaya kayak itu kan. Apa segalanya yang biasa. Bila hendak langkah yang itu, jadilah bayi, jadilah laksana seorang bayi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila hendak langkah yang itu jadilah seorang bayi kepada Allah. Ya Allah, ulun kada kawa ngapa-ngapa tanpa piat, tolong ya Allah. Sedikit ya Allah, tolong ya ulun anu. Ya Allah, kada kawa apa-apa ya Allah, kada piat. Ngomong kayak itu. Bila nang kayak itu Allah apa sih kita lah kerasaan tanah di kita bahwa Allah memang menganukan kita. Apa segalanya. Padahal wah ini kan Allah memberi lawan kita, cuma lantaran kita ini kurang menyadari. Ada orang bilanya dikiau, orang saruan, ingat itu Allah yang membuka akan hati orang itu mengundang buhan kita. Allah yang membuka akan hati. Jadi tadi yang memberi makan tadi itu dari Allah. Bulik dicolongi pulang duit itu dari Allah. Ya kalau kayak itu cakanya kawa. Kita belajarnya sambil belajar. Ya nang alhamdulillah jangan berpagetan. Ngapa? Di setiap nikmat syukur aja, setiap hari jangan tertinggal alhamdulillah. Imbah sembahyang jangan kada bewirid 33 subhanallah 33 alhamdulillah 33 Allahu akbar 33, ada sebagian 34 100. Ini tadi Nabi kita sebelum diangkat menjadi Nabi dan Rasul sudah berakhlak, berbudi pekerti Nabi dan Rasul. Wah itu nih. Cakannya kayak itu pang, kayak itu. Jadi di manakah? Jadilah contoh nang bagus tadi. Jadilah contoh nang baik. Jadilah budi pekerti
yang membawa adem bagi orang yang ada di sekitar kita. Dan kayak itu Nabi Muhammad kita kan kayak itu Nabi kita. Bahkan musuh-musuh sidit mengakui lawan kebaikan Nabi kita. Dan kayak itu dimusuhi apa segalanya, Nabi kita kadang membalas, ada membalas. Wa akhadat tata'arraf alaiha bitadabburi wa tafakkuri wa yaqin. Jadilah Sayyidatuna Khadijah meyakini dengan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Telah mendengar berita orang banyak yang berkisah tentang Nabi kita. Kita dapat tahu Nabi kita. Fara'at annahu mujma'u ala fadlihil mubin. Sayyidah Khadijah melihat bahwa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam terkumpul di diri Nabi begitu banyak keutamaan yang nampak, nyata benar nampak banyak keutamaan Nabi kita luar biasa. Ada kelebihan ini kah ini Nabi kita nampak kelihatan. Dan ini sebelum Nabi kita menjadi Nabi dan Rasul, sebelum Nabi kita menyampaikan hukum-hukum, itu beliau sudah diagung-agungkan, dipuji-puji, diakui kemuliaannya. Sebelum Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menjadi Nabi dan Rasul sudah punya sifat bijaksana. Suatu ketika diceritakan bahwa perselisihan tentang peletakan batu Hajar Aswad, Nabi kita Khadijah yang masuk pertama, kemudian sidin dipilih, Nabi Muhammad menghuraikan surban, diandak di sana Hajar Aswad. Disuruh para pemimpin-pemimpin, pembesar-pembesar di ketika itu memegang sabuncu seorang. Dan ini diantara budi pekerti seorang Nabi dan Rasul, pemersatu. Dan ini dimiliki oleh Nabi, diamalkan oleh Nabi, nampak terlihat sebelum beliau menjadi Nabi dan Rasul. Sudah mempunyai akhlak Nabi dan Rasul. Maka itu mudahan kita ya kalau pegasan kita dengar sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sering-seringlah menanya kita kepada diri kita seorang, apakah kita sudah benar-benar menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Sudahkah tangan kita menjadi tangannya umat Nabi Muhammad? Seperti inikah tangan umat Nabi Muhammad? Nah, kayak apa tangan umat Nabi Muhammad? Kemudian mata kita, tanya mata kita, seperti apakah sudah mata ini dapat diakui bahwa mata itu adalah memang mata umat Nabi Muhammad? Kayak inikah dia bahasa kebalikannya, kayak inikah mata umat Nabi Muhammad? Sehingga terus berkelanjutan. Mulut kita seperti apa mulut kita? Sudahkah mulut kita seperti mulut umat Nabi Muhammad? Apa itu umat Nabi Muhammad? Yaitu mulut laksana mulut Nabi Muhammad. Itu kan mutabah orang. Kaki kita, kemana kaki kita? Kayak itu.
Apakah ke tempat itu kaki umat Nabi Muhammad? Wah, kayak apakah seperti itu? Wah, dan seterusnya tadi. Ini kita nih dikatakan kayak ini kah hati umat Nabi Muhammad? Wah, kayak ini kah hati Nabi Muhammad kira-kira? Wah, nggak tahu. Ketika Nabi Muhammad sering mengingat Allah, orang-orang yang memang ummati, itu adalah umat-umat yang mutabaah, yang diakui oleh Nabi Muhammad SAW. Sering Nabi mengatakan, sering Nabi mengingatkan kita ummati. Bahkan Nabi sering ketika di waktu beliau sakit, ummati. Itu adalah khitab yang umum. Nabi mengkhitab para pedagang, ummati, wahai kau para pedagang, umatku. Jangan dibunguli umat, jangan dilarangi umatku, ujar Nabi. Jangan membunguli takaran, jangan apa-apa nih barang nang aturannya keperluan kepentingan masyarakat ternyata disembunyikannya di stok karena dinaikkan naik barang. Ini keperluan umat Nabi Muhammad. Sebagai pengusaha, wahai para pengusaha, ummati, umatku, Nabi umatku. Jangan kada sesuai gawian dengan gajian. Buruh, begawi, mengangkat truk. Gajinya 2.500. Misal, ini nih. Ummati. Para bos dikitab oleh Nabi Muhammad. Ummati. Para orang kaya dikitab oleh Nabi. Ummati. Wahai engkau orang-orang yang kaya, perhatikan umatku itu. Kalau ada yang susah, kalau ada yang kada berduit, fakir, miskin, anak yatim, itu ini ummati. Kalimat ummati. Semuanya. Orang-orang yang berpangkat, berjabatan, mempunyai kedudukan dikitab oleh Nabi, ummati. Jangan kau persulit keperluan umat. Umatku, tun anang datang kono ika minta ulah akan KTP itu umatku. Biasa. Itu nang datang kono ika minta diterima. Hendak membangun ini, hendak membangun langgar, hendak membangun masjid, hendak membangun majlis, jangan dipersulit. Mungkin itu umat. Guru juga dikitab, wahai engkau para guru, ummati, umatku, lajariakan umatku. Para orang tua jika dihitab, ummati, wahai engkau para orang tua, ummati. Didik anakmu, didik umatku, didikakan umatku. Maka itu. Ini nih, semuanya kita dikitab. Ummati, ya kurangkan. Makanya disuruh kita berkasih sayang, bersilaturahmi, itu. Walaupun secara tidak langsung duduk atau apa, ketika bertemu satu sama lain berawaan, assalamualaikum, berjabat tangan, bagus benar itu silaturahmi. Kadang besalang, kadang ngalih besalang naik ke rumah. Itu agama Nabi kita manukan ummati tadi, di kalimat ummati. Ini nih, nampak terlihat keutamaan di diri Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang melihat? Sayyidatuna Khadijah Al-Kubra, yang sebelum bertemu dengan Nabi Muhammad, Sayyidatuna Khadijah sudah mempunyai percikan cinta kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dengan mendengar cerita-cerita Nabi kita, Sayyidatuna Khadijah Al-Kubra. Mudah-mudahan kita diberikan kecintaan kepada Nabi Muhammad, sehingga ketika kita terdapat dengan Nabi Muhammad, kita pinang dulu lawan sini, kita cinta.
perasaan orang yang mencintai ketika bertemu dengan yang dicintainya. Perasaannya pinando, wah jauh-jauh pinando. Nabi kita sudah mencintai kita dengan cinta yang melebihi dari apapun. Insyaallah. Itu kecintaan Nabi kita sangat luar biasa. Wa annahu al-mashhudu lahu bi annahu at-taqiyyu an-naqiyyul amin. Dan bahwasanya menyaksikan Sayyidatina Khadijah al-Kubra ini mempunyai banyak keistimewaan yang diantaranya Sidin menyaksikan akan kelebihan-kelebihan Nabi kita. Nabi kita orangnya taqi, orangnya sangat takwa. An-naqi, orangnya sangat bersih, selamat dari celah. Dan kita kawan aja pian kada maakui kebaikan kita, apalagi musuh. Kawan aja kada maakui kebaikan kita. Kawan aja kada maakui keilmuan kita, apalagi musuh. Kawan aja kada maakui kerajinan kita, apalagi musuh. Dalam hati, wah asa paling bagus sudah punya akhlak. Kawan kita aja kada maakui kita bagus, apalagi musuh kita. Orang dekat lawan kita kada mengakui kelebihan kita. Tenanya orang jauh. Tenanya. Tapi kecuali mata-matanya tadi, mata-matanya ditutupi daripada melihat kelebihan-kelebihan yang ada di diri yang orang parak lawaninya. Kita jangan sampai yang kayak itu. Kita jangan sampai. Kita jangan sampai melihat guru orang lain lebih hebat daripada guru kita. Jangan sampai. Jangan sampai. Jangan sampai kita melihat lebih baik orang tua orang lain ketimbang orang tua kita. Jangan sampai. Jangan sampai kayak gitu. Oh, lawan kuitan orang. Oh, pina. Inggih pun, Pak, inggih sakali lawan kuitan. Ngapang. Itu kekurangan melihat di dalam kebaikan-kebaikan Sidin. Coba itihi baimat. Itihi. Jangan sampai hanya karena kita terkacak tahi ayam, kita memadahkan butiran-butiran mutiara yang berlimpahan banyak di hadapan kita adalah tahi ayam. Jangan sampai membahasa orang aja kemarau setahun kalah dapat hujan sekali. Keburukan yang sabuting menghancurkan kebaikan-kebaikan yang sangat banyak. Kita jangan kayak gitu. Kita jangan kayak gitu. Kita sebaliknya lagi. Kita sebaliknya. Sebab bilanya Allah mentajallikan sifat Sidin yang kayak gitu, gasan kita di hadapan kita ke surga. Ke hadapan kita ke surga. Manang kebaikan kita. Ketika kebaikan kita. Kalau nangka itu wa annahu, dan bahwasanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam itu shadiqul musaddaq. Nabi kita itu shadiq, benar, jadi dibenarkan.
Kenapa jadi benar lagi dibenarkan? Ini menunjukkan kebenaran Nabi kita mudah diterima oleh orang. Ya ada yang benar, tapi orang kadang membenarkan. Jujur dan benar, tapi terlalu keras kebenarannya. Sehingga orang ngalih membenarkan. Bekarasan, padih, sakit. Nabi kita shadiqul musaddiq. Nabi kita benar dibenarkan. Bahkan musuh Nabi kita membenarkan dengan Nabi kita. Mengakui Nabi kita tegas sudah terlanjur benham naran sumpunglah ya Allah, dan kita diselamatkan daripada penyakit batin. Ini ada ketahuan. Kayak apa aja mah hancur penyakit batin. Banyaki mengingat Allah, rancaki mengingat Allah, banyaki baca salawat, rancaki mengaji Quran, rancaki membaca cerita orang-orang saleh. Bila ada kehidupan yang pahit menimpa kehidupan kita, itu jangan menjadikan kita iri dengki, jangan menjadikan hati kita bangkit dendam, jangan sampai hati kita bangkit kemarahan. La taghdab, itu Nabi, la taghdab. Ya, nang kita disuruh membaca cerita bagaimana Nabi Yusuf diangkat, dipaksa oleh saudara-saudaranya, dijatuhkan ke dalam sumur, dikuburkan. Ini cerita kehidupan yang diambil ialah cakak kada dibuat di sumur, kada denang mengambil pedagang liwat, pedagang mengambil dijual sidin di pasar, dijual sampai ke tangan raja, guring di istana karena tadi dilempar hulu ke dalam jurang. Ayo dilempar hulu ke pondok, ayo ya kalau dilempar hulu ke sekolahan, ada nyaman aja, hendak bahagia kada kawah aja, hendak berjalanan situ sini kada kawah aja. Nangka itu teman orang melihat kekawanan asa hendak ngapang orang, wah ngarannya di luar pondok bukan deraan mangges pulang laju tadi. Kada menyambut orang. Ingat ya, kalau bila mendengar orang mangges laju, hendak dalam hati pikiran orang hendak tabihi deh. Kada sangit kita. Ubang marak benar sudah nah. Kaki sampai. Kalau orang begeringan kah? Ya kalau orang berhancapan ngapakah? Orang bergesak tadi. Bila nang kayak itu sanyom aja. Ini kada usah mengujiake. Woi. Dosa. Ini nih Nabi kita, kebenaran sidin mudah dibenarkan oleh orang, baik itu masuk akal ataupun kada masuk akal, itu mudah. Adapun yang Nabi katakan ketika malam beliau pagi daripada Isra Mi'raj, kenapa sulit? Nabi kita padahal sudah mudah menceritakannya, Nabi padahal sudah nyaman menyampaikannya. Kenapa? Kayak itu penghulu bidanya. Kayak itu Pak. Namanya aja membimbing para manusia. Ya kalau kayak itu. Laulal ulama lakana nasu kal bahaim. Berarti ketika Nabi kita belum ada, ketika itu manusia laksana bahagia. Nabi kita diangkat jadi Nabi dan Rasul, Isra Mi'raj, ngalih membujurakan jadinya. Kenapa? Masih bahaim, belum lagi berubah, masih bahaim. Wal karimu, dan yang mulia, alladzi la yulhaqu wala yusbaq. Apa yulhaqu ini kan?
ala yusrak anak-anak yusrak. Kemuliaan Nabi kada ada bandingannya berarti lah, baik di masa akan datang atau di masa yang telah lalu. Itu tadi. Di mana ini? Di pemikiran Sayyidatina Khadijah Al-Kubra. Tidak akan ada ketika Sayyidatina Khadijah Al-Kubra bertemu Nabi kita, orang nang kayak ini ujar Sayyidatina Khadijah Al-Kubra itu sebaik ini sebelumnya kada pernah ada, setelahnya pun kada akan pernah ada. Sayyidatina Khadijah Al-Kubra, Masya Allah, anak itu ini luar biasa kepada Nabi kita. Mudahan kita diberikan sedikit percikan tadi. Ini akan datang halaman 12 ya kan? Selamat barang kalah. Selamat barang. Awas tidak apa juga jamnya orang satu ingat. Anyar selamat jauh lagi. Oke. Bisa mundur lah, Kasahi apa? Kasahi kura-kura. Baiklah mukai, banyak masih kelas 5, kelas 4, kelas 6, sawatai. Sini. Nah, mantap. Ada kitabnya ada dah. Oh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi jami'i ulumuhi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Segala puji bagi Allah dan hanya milik Allah Tuhan sekalian alam, dan salawat dan salam tercurah kepada sepaling mulia rasul-rasul, ialah penghulu kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tercurah pula salawat dan salam kepada keluarga beliau, sahabat beliau ajma'in semuanya. Amma ba'du, dan setelah itu, setelah salawat dan salam, fa innallaha ta'ala ba'asa sayyidana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bil hanifiyatis samahati wad dinil qawim. Maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengutus nabi kita sallallahu alaihi wasallam dengan membawa kebenaran. Hanafiyah, kebenaran yang mudah, artinya yang mudah untuk diterima. Wad dinil qawim, dan agama yang lurus.
terjemah aja lah kadosa sedikit ya kadosa dijelaskan berhemat-hemat lah 45 sekedar kita pembukaan namun dijelaskan waktunya pula sekira nyaman diterjemah sekira nyaman dipaham ya. Fabasyara bihi ba'dal ama wa kasyafa bihil huma. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan asal besar ini memperlihatkan, cuma kita sini kita arti memberikan petunjuk dengan sebab diutusnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sesudah kegelapan. Wa kasyafa bihil huma, dan Allah Subhanahu wa taala menghilangkan dengan sebab diutusnya Nabi akan kegalauan. Asalnya dahulu galau, pas diutus Nabi jadi tenang, jadi nyaman, jadi damai, jadi tentram. Sesuai yang kayak di syair aja. Wa hada bihi minad dalalah, dan Allah taala memberikan hidayah dengan sebab diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada kesesatan. Wa atahul khuluqal azim, Allah taala memberikan kepada Nabi akhlak yang besar, akhlak yang agung, wa qalbas salima, dan hati yang sejahtera. Ini Allah taala berikan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Wa ikhtassahu bisyafa'atil usma wal maqamil mahmudi wat tabjili wat takrim. Dan Allah taala mengkhususkan kepada Nabi kita Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan mempunyai syafaat usma, syafaat yang besar, dan kedudukan yang terpuji, dan penghormatan dan kemuliaan. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala bersalawat kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada keluarga beliau dan sahabat-sahabat beliau, dan juga Allah Subhanahu wa taala memberikan salam kepada beliau dan keluarga-keluarga beliau. Wa inna min ajalli ma yambaghi ma'rifatuhu wa ta'rifuhu wa sarful inayati ilaihi al-qalamu fil ulumin nabawiyati wa sifatil muhammadiyah. Dan sesungguhnya di antara yang paling besar perkara yang patut mengetahuinya, yang patut mengenalnya, dan yang patut kita mengarahkan perhatian kepada Nabi ialah apa? Ialah al-kalam, al-kalama, sebenarnya itu mubtada muakhar daripada inna, membicarakan fil ulumin nabawiyah, di dalam masalah ilmu yang berkaitan dengan Nabi, seperti misalnya ilmu hadis atau ilmu masalah tarikh Nabi atau masalah sejarah-sejarah Nabi, wasifatil muhammadiyah, dan membicarakan sifat-sifat Nabi yang terpuji. Di sini kena akan ada sini masalahnya, masalah kayak apa Nabi, kayak apa sifat Nabi, dan kayak apa kena bentuk tubuh Nabi. Nah itu ada ya, insyaallah. Kita sekedar menterjemah aja lah.
mungkin insyaallah mudahan paham. Nah, namun kita jelasakan ini kalembetan kan tarihna sekedar tahu aja. Namun menjelasakan kena bisa ini kakak hari kena. Namun sudah undangan di manakah waktu bulan Maulid. Nah, bisa ini. Wa qad sannafal ulama'u fi dzalika kutuban katsiratan ma bayyana tarikhin wa syama'ila wa aqwalin wa af'alin wa ahkamin wa ghairi dzalik. Dan para ulama mengarang fi dzalik yakni masalah ilmu-ilmu yang berkaitan dengan Nabi, masalah sifat-sifat Nabi yang terpuji. Ini para ulama kutuban kasiran, banyak kitab-kitab yang membahas masalah tersebut tadi. Mabayna tarikhin, di antara masalah riwayat-riwayat kehidupan Nabi, masalah sejarah-sejarah Nabi, wasyama'ila dan syama'il yang berhubungan dengan keadaan Nabi. Misalnya kan syama'ilnya ada spesial kitabnya Syama'il Muhammadiyah, masalah kepribadian Nabi, misalnya dari segi rupa Nabi, bentuk tubuh Nabi, dan rambut Nabi. Itu sama Syama'il Muhammadiyah itu kayak apa, itu ada yang dikarang oleh Sunan Abi Daud. Nah itu ada Syama'il Muhammadiyah, itu ada membahas masalah kepribadian Nabi, masalah zat lah. Kena akan dibahas juga di sini, kena ujar ulama kena ada sebahagiannya dibahasnya. Wa aqwalin, dan ucapan-ucapan Nabi, kena kayak apa ucapan Nabi, wa af'alin, perbuatan Nabi. Nah, sini wa ahkamin, dan hukum-hukum yang berkaitan dengan Nabi, yang bisa dijadikan hukum, baik itu dari segi ucapan Nabi atau itu dari segi perbuatan Nabi, atau kena itu berkaitan dengan masalah takrir Nabi. Misalnya ada sahabat memperbuat lalu Nabi ada melarang, nah itu hanya takrir. Pengakuan Nabi itu hadis ya, termasuk hadis. Kalau dijadikan hujjah, kalau dijadikan hukum, selama hadisnya itu masih kuat. Wa ghairi dzalik, dan diil sekali ringkas saja. Artinya selain yang demikian, artinya diil. Faminhum, dan di antara ulama, al-mukillu wal mukassiru, ada yang meringkas tapi ada juga yang mensyarahkan. Mukil itu artinya sedikitnya meringkas, tapi ada juga yang mensyarahkan, nanti memperpanjang pembahasan masalah tarikh, kisahnya dipanjang. Kullun ala mablaghi ilmihi wa miqdari fahmihi, setiap masing-masing atas kemampuan kadar ilmunya, wa miqdari fahmihi, dan kemampuan kadar pemahamannya. Nya tergantung ulamanya, semakin luar biasa ilmunya mungkin semakin luaslah pembahasannya menceritakan masalah Nabi. Nya tergantung ilmu yang disukainya. Misalnya contoh, seseorang ada ketujuh ilmu masalah publiknya, masalah tarikh, masalah sejarah. Jadi sejarah hanya yang didalaminya. Jadi otomatis masalah keilmuan dari segi ilmu sejarah luas lah. Ada juga yang ketujuh masalah di bidang ilmu tauhid yang didalaminya. Jadi luas masalah ilmu tauhid. Ada juga yang ketujuh masalah ilmu fikih yang didalaminya. Jadi luas masalah ilmu fikih kayak itu. Cuman amun mencakup semua pan itu zaman wahini ngalih cari sebagai pan yang menguasai. Cuman amun nang dari misalnya ada ulama seikong ahli ini, ada ulama seikong ahli ini, ada ulama seikong ahli itu, makanya kita disuruh banyak-banyak isian guru. Saya kira kita dapat ilmu sidin bertahan meskipun sedikit, asal dapat. Ya teruslah. Walam wangka itu takasiral himami,
an mutala'ati tilkal kutubi sara'tu ila jam'i mukhtasarin jami'in yastamilu ala kismaini. Ujar pengarang nih, manakala aku melihat mundurnya himmah daripada mutalaah, daripada membaca itu kitab-kitab sejarah Sidin. Sidin melihat nih, artinya bukan santri-santri Sidin himmahnya itu kurang semangat, kada semangat. Jadi dari Sidin apa? Sara'atu ila jam'i mukhtasarin jami'in. Aku bersegera di Sidin kepada membuat mengarang mukhtasar, artinya nang ringkas, mengarang Sidin. Jami'in, mukhtasar ringkas tapi menghimpun. Nah hebatnya, singkat padat. Nah itu ringkas tapi menghimpun. Yastamilu ala ismaini, yang mencakup kepada dua bahagian Sidin. Ini kan himpunannya nih, kepada dua bahagian. Berarti di sini kena ada masalahnya dua bahagian. Sidin meringkas, ini muhtasar, tapi muhtasarnya bujur ringkas, singkat tapi padat. Nah, artinya kan terhimpun kisah sejarah daripada Nabi, cuma ringkas. Nang kayak kita Nurul Yakin juga ada kan muhtasar Nurul Yakin. Nah itu ringkasan daripada Nurul Yakin kisahnya, cuman singkat padat. Sama kayak kitab fikih-fikih kan, ada kan fikih-fikih misalnya kan mukhtasar Abi Suja, mukhtasar misalnya kan apalagi Minhajul Abidin kan ada mukhtasarnya. Banyak lah, yang kayak Jumiyah kan mukhtasar Jumiyah. Nah, itu ikhtisar lah agar supaya mudah dipaham. Nah, itu kadang mau belajar langsung di kitab benar kayak kita aja, dari dahulu langsung kitab halus gitu. Kena pulang kelas 2 kena terbesar sedikit pada pembahasannya ya di kitab halus gitu juga, cuma ditambahin sedikit agar supaya mudah memaham gitu. Kita salah al-qismul awal, bahagian yang pertama di antara dua bahagian tadi. Fi dzikri ma yata'allaqu bihi sallallahu alaihi wasallam min ahwalihil awwaliyah wa ma yunsabu ilaihi min auladin wa banatin wa zawjatin wa a'mamin wa ammatin wa akhawalin wa murdi'atin wa ikhwanin wa akhawatin minang qada'ah wa mawali wa khaddamin wa harasin wa kutabin wa kutubin wa rusulin wa umangga. Bahagian pertama di sini ujar pengarang apa? Dzikri ma yata'allaqu, menyebutkan perkara yang berhubungan dengan Nabi. Apa aja bagian daripada min ahwalin, daripada perihal Nabi al-awwaliyah yang mula-mula. Kena bahagian pertama yang dibahas masalah perihal Nabi yang mula-mula, baik itu dari segi kelahiran Nabi, baik itu dari segi siapa yang menyusui Nabi, kan mula-mula yang dibahas dulu mengenal. Ibarat bahasa kita tuh sipulan anak siapa itu kan ada pembahasannya kena. Mula-mula yang dibahas di sini. Wa yung sabu ilaihi min auladin, dan apa-apa yang berhubungan yang dihubungkan kepada Nabi daripada anak-anak beliau. Kena dibahas masalah anak Sidin berapa orang. Sidin berisian anak laki-laki berapa orang, wabanatin anak perempuan berapa orang. Ada pembahasannya. Wa zawjatin bini Sidin berapa orang. Ada pembahasannya. Wa a'mamin, dan paman-paman beliau siapa namanya. Di sini kan. Wa ammatin, dan paman daripada ini ada sini bibi beliau, acil beliau siapa apa. Nah, sini nang banyak kita nang kadite tahu tuh masalah acil beliau. Nah, bibi daripada Nabi itu banyak, namun paman mungkin kancak aja mendengar.
misalnya kan daripada Abu Thalib, Sayyidina Hamzah, Sayyidina Abbas, Abu Lahab, itu kan paman beliau. Itu. Ada sedangkan Abu Lahabnya ada yang mengatakan dua Islam, dua kada beriman. Itu misalnya kan yang dua Islam ialah Sayyidina Hamzah dan Sayyidina Abbas. Sedangkan dua yang kada beriman itu Abu Lahab dengan Abu Talib. Cuman Abu Talib ini khilaf ulama. Sini ada khilaf ulama Abu Talib. Namun Abu Lahab itu ijma sudah, Quran langsung dalilnya. Sedangkan Abu Talib ini ada khilaf. Itu ada dibahas di dalam kitab Asnal Matalib fi Hujjati Abi Talib. Itu ada kitabnya membahas masalah Abu Talib, bahwa Abu Talib itu Islam, cuman Islamnya dengan hati. Karena itu khususiat Abu Talib. Situ ada membahas Asnal Matalib. Ada kitabnya, aku nggak bikin aja. Katakan dia membahas masalah hujjah tentang masalah Abu Talib, bahwa Abu Talib itu Islam. Itu ada. Wa akhawalin, dan memarina beliau paman di pihak dang sanak daripada ibu, artinya dang sanak daripada saudara oleh Sayyidah Aminah. Sini. Wa mengrubiatin, dan orang-orang yang menyusui beliau. Kena ada jadi bahas ini siapa yang menyusui beliau, siapa namanya, kena pembahasannya. Wa ikhwanin, dan saudara-saudara beliau, bisa di sini kena saudara sepupu atau saudara sesusu bisa. Wa ikhwanin wa akhawatin min radha'ah, itu saudara daripada sesusu. Kena saudara perempuan dan saudara laki-laki dan saudara perempuan daripada sesusu. Kena siapa apa? Di sini ada kena pembahasannya, akan datang. Wa mawali, dan budak-budak beliau. Kena ada budak beliau siapa apa nama-namanya. Kena wa khadamin, khadam beliau kena siapa apa? Kena termasuk Anas bin Malik, dan di antaranya ada kena wa harasin, dan penjaga beliau, orang nang menjaga beliau. Wa kutabin, dan katib, tukang catat wahyu beliau siapa kena namanya, ada kena sini kan. Wa kutubin, dan tulisan-tulisan, ada kena tulisan-tulisan nang sidin suruh tadi, berarti si katib menulis kena wahyu, kena dikumpulkan tulisan-tulisannya. Ada juga kena di sini. Wa rusulin, utusan beliau, kena ada kena sahabat-sahabat diutus, ada yang diutus ke Habasyi, kena macam-macam lah, diutus dengan siapa yang diutus kena. Wa umara, dan juga di sini nang dijadikan sidin apa, pemimpin kena ada kena di sini siapa karena nang diutus ini. Fama yudafu ilaihi min dawabihi wa silahihi wa libasihi wa mu'jizatihi wa ghairi dzalik, dan apa-apa yang dinisbahkan, yang dihubungkan kepada beliau, misalnya kan nang dihubungkan ya, atau yang disandarkan kepada beliau, apa disandarkan bayan daripada min dawabihi, daripada kendaraan beliau. Kan ada juga di sini membicarakan masalah kendaraan beliau. Wasilahihi, dan di sini kena alat perang beliau, alat-alat perang beliau. Kena ada juga apa alat perang beliau, misalnya seperti pedang atau tombak, kena ada membahasnya. Walibasihi, dan pakaian beliau, kena ada dibicarakan di sini kan akan datang. Mu'jizatihi, dan mukjizat beliau. Di sini ada juga kena membahas masalah mukjizat beliau apa-apa. Cuman mukjizat yang paling besar ialah Al-Qur'an. Itu mukjizat yang berlaku sampai sekarang. Itu Al-Qur'an. Itu mukjizat yang paling besar. Sama sebenarnya mukjizat tuh ibarat kita ini apa? Karamat lah. Jangan disangka kaharding ada bisa keramat, cuman kita kadang menyadari keramat nang, bahkan keramat yang paling ibarat itu keramatnya
kadegsen sidin, tapi keramatnya manfaat untuk kita apa? Yang dilejari sidin tuh bang, dilejari sidin kita paham kalau mengamalkan itu sebenarnya keramat. Itu keramat yang luar biasa dibandingkan keramat misalnya kan berjalan di banyu, ada nih misalnya kan orang berjalan di banyu tapi kadang mengajar, lebih hebat warna mengajar, itu keramatnya itu manfaat bagi orang lain gitu. Itu sebenarnya keramat yang besar, cuma kadang menyadari kebanyakan gue ini hendak mencari keramat. Kina amun ba keramat kina dikubahi itu. Pada sebenarnya ini kali ini bukan keramat ya. Cuman kita kadang menyadari itu karamah itu apa? Kemuliaan. Misalnya kan manfaat bagi kita dapat tahu nanti jadi sidin nih. Kalau mengamalkan, nah itu sebenarnya luar biasa itu. Al amalul muta'addi khairun min amalin qasil. Amal yang muta'addi itu lebih bagus daripada amal yang menyendiri. Muta'addi itu artinya menjalal awal dia melakukan orang lain. Nah, itu. Al-qismus tsani, bahagian yang kedua di antara dua bahagian tadi. Nah, bahagian yang kedua lah jam berapa sudah nih? Nah, setengah jam sudah ada kerasaan. Habis akan ini banglah kita mukat 5 ini ya Allah. Nah. Fi tarkhisil ahdasil waqi'ah fi zamanin nabawiyah. Fi zamanin nubuwah ibtada'an minas sanatis saniyah min maulidihi sallallahu alaihi wasallam ila wafatihi bitasalsuli zamani wat tartibit tarikhi ma'a ghayatil ikhtisari. Bahagian yang kedua ujar sidin nih, dia pengarang nih Habib Muhammad Alwi Al-Maliki sidin pada meringkas peristiwa yang terjadi nih, ringkasan peristiwa yang terjadi pada masa-masa kenabian. Nah, di sini kan ada membicarakan bahagian kedua sini ringkasan peristiwa-peristiwa Nabi di masa kenabian nih. Ibtida'an minas sanatis saniyah. Mula-mula artinya dimulai daripada tahun yang kedua. Sedin kita membicarakan masalah daripada tahun yang kedua yang akan datang. Min maulidihi sallallahu alaihi wasallam, tahun yang kedua daripada kelahirannya Nabi kita Nabi sallallahu alaihi wasallam, artinya tahun kedua daripada tahun gajah. Itu bukan tahun kedua daripada tahun Hijriah. Tahun Hijriah itu dihitung mulai sidin hijrah ke Madinah, mulai umur sidin berapa? 53 tahun. Tuh. Misalnya kan ada nih acara peringatan dia. Kita memperingati hari kelahiran Nabi kita Nabi sallallahu alaihi wasallam 1446. Nah, itu bukan berarti 1446 tahun sidin. Ada umur sidin kada. Artinya tambah lagi 30 berapa? 53 tahun. Berapa berarti tahun kelahiran sidin? Tuh, hitungnya masing-masing. Di sini kita membicarakan masalah mulai daripada tahun yang kedua daripada kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai wafatnya beliau sallallahu alaihi wasallam bitasalsuli zamani, dengan berurutan masanya. Tasalsul itu asal makna rantai, cuman kurang bagus namun dengan rantai zaman, artinya dengan berurutan masanya, masa Nabi nih. Wat tartibit tarikhi, dan susunan sejarah-sejarah beliau. Ma'aghayatil ikhtisar, beserta ringkasan yang maksimal. Itu maknanya. Itu ghayatil ikhtisar
itu idapat mausuf bisifat idapat sifat bil mausuf itu dalam ilmu nahwu itu idapat apa tadi sifat bil mausuf makanya artinya dipaling artinya tenang ringkasan yang maksimal itu sekira bagus maknanya wa as'alullahal karimar rahmanir rahim ujar beliau nih aku meminta kepada Allah yang maha mulia lagi maha pengasih dan lagi maha penyayang ayu azima li al-faidata bahwasanya apa nih azimnya bagusnya menjadikan manfaat yang besar bagiku akan faidah di sini artinya meminta nih kepada Allah Ta'ala bahwa kitab ini menjadi manfaat yang besar faidahnya supaya bermanfaatnya tuh besar di sini wa ayyaj'ala ijazati fihi angkida wal maghfirah dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan ganjaran bagiku fihi pada itu ganjaran apa al-ridha wal maghfirah keridaan dan ampunan disidin li untukku jasidin wa walida li wali walidayya dan kepada dua ibu bapakku wali jami'il muslimina wal muslimat wali jami'il muslimina walhamdulillahi rabbil alamin dan semua orang-orang yang Islam walhamdulillahi rabbil alamin segala puji hanya milik Allah Tuhan sekalian Allah subhanahu wa ta'ala al-fatihah bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Allahumma anfa'na bima 'allamtana Allahumma anfa'na bima 'allamtana Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'an ya Allahumma inna nas'aluka hubbuka wa hubba ma yuhibbuka wa hubba al-khayr ilaika zulfa ya rahman rahim Allahumma inna nas'aluka mutama'ati sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam zahiran wa batinan ya rahman rahim Allahumma ij'alna من خيار أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ولجميع أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم أدخلنا جنة بغير حساب مع آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجدتنا ومشايخنا وجميع الحقوق علينا صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم Amin.